Good morning all. Good morning student. How are you today? Are you okay? Okay. Today our topic about Monera. Okay. Hari ini pembelajaran kita yaitu tentang topiknya adalah Monera. Nah, pernah dengar apa itu Monera, Nak? Siapa yang sudah pernah dengar Monera? Nah, oke, kita lihat. Monera itu adalah merupakan organisme prokariotik, artinya adalah organisme yang belum memiliki membran inti sel. Kemudian merupakan uniseluler atau bersel satu. Contohnya adalah Eubacteria atau bakteri, Archaebacteria dan Cyanobacteria, ya. Nah, untuk part 1 ini kita akan bahas tentang Eubacteria, ya. Kemudian Eubacteria itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, ada yang hidup soliter, yaitu sendiri, ada juga yang berkelompok atau berkoloni. Yang ketiga, ukuran tubuhnya lebih besar dari virus, di mana panjang bakteri itu umumnya berkisar antara 0,5 sampai 5 mikron, sedangkan diameternya berkisar 0,1 sampai 0,2 mikron. Kemudian yang keempat, dilihat menggunakan mikroskop karena ukurannya sangat kecil, ya. Yang kelima, sebagian besar adalah heterotrop karena tidak memiliki klorofil. Yang keenam, berkembang biak dengan aseksual dan seksual. Yang ketujuh, pada kondisi yang tidak menguntungkan, dia akan membentuk endospora. Kemudian yang kedelapan, belum memiliki membran inti sel atau prokariotik. Kemudian yang kesembilan, habitatnya dia tersebar di mana saja atau disebut dengan kosmopolit. Nah, sekarang kita perhatikan struktur tubuh bakteri berikut ini. Nah, struktur tubuh bakteri itu disusun oleh yang pertama dinding sel. Ini dinding sel, ya. Lalu yang kedua adalah membran sel. Ini membran sel atau membran plasma. Yang ketiga, ini adalah sitoplasma. Lalu di dalam sitoplasma ada organel seperti ribosom, ya. Kemudian ada mesosom. Kemudian ada juga pada bagian luar ini ada kapsul, ya. Kemudian dia juga membentuk endospora. Kemudian karena dia belum memiliki membran inti sel, maka DNA-nya dia tersebar di sini, ya, karena tidak ada membran inti selnya. Kemudian ada flagel, kemudian ada pili. Nah, kita lihat bagian-bagian tersebut apa fungsinya. Yang pertama adalah lapisan lendir atau kapsul. Apa fungsinya? Yaitu melindungi terhadap kekeringan dan sebagai gudang makanan. Kemudian dia juga melindungi diri dari serangan sel inang. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel, bahan penyusunnya itu adalah senyawa peptidoglikan, yaitu merupakan campuran gula dengan protein atau asam amino. Di mana fungsi dari dinding sel ini adalah memberi proteksi, memberi bentuk yang selalu tetap pada bakteri. Peptidoglikan ini dapat dijadikan nanti membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Nanti kita lihat, Nak, kita bahas lebih lanjut lagi. Yang ketiga adalah membran sel. Bahannya adalah lipoprotein ataupun lemak, di mana lemak dan protein ini nanti berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Jadi, fungsi dari membran sel ini adalah untuk mengatur pertukaran zat antar sel dengan lingkungan. Yang keempat, flagel atau bulu cambuk. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mendukung mobilitas. Nah, tetapi ada catatan tidak semua bakteri memiliki flagella. Yang kelima adalah pili. Nah, pili ini adalah merupakan saluran pada konjugasi yang nantinya ini pada reproduksi secara seksual sebagai jembatan untuk menyuntikkan sebagian DNA-nya ke sel bakteri yang lain. Yang keenam adalah sitoplasma. Fungsinya adalah sebagai tempat organel dan berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Yang ketujuh adalah mesosom, merupakan lipatan ke dalam dari membran sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi. Yang kedelapan adalah ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Yang kesembilan adalah materi genetik atau DNA, fungsinya pembawa sifat genetik. Yang ke-10 adalah plasmid. Plasmid itu merupakan DNA non-kromosom yang berbentuk sirkuler atau berbentuk lingkaran. Kemudian tipe-tipe flagellum pada bakteri ada 5. Yang pertama adalah monotrik, berarti satu flagel. Lopotrik, berarti flagelnya banyak tapi hanya di salah satu sisi. Ampitrik, berarti flagelnya itu ada di kedua sisi tetapi satu. Kemudian peritrik, tersebar di seluruh permukaan sel.
Atrik tidak mempunyai flagel. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Monotrik itu berarti satu flagel. Lopotrik itu, ini dia gambarnya, berarti dia banyak flagelnya tapi di salah satu sisi. Amfitrik berarti dia ada flagel di kedua sisinya. Peritrik berarti seluruh permukaan tubuhnya memiliki flagel. Kemudian yang kelima, atrik tidak memiliki flagel. Lalu kita lanjut lagi ya nak, yaitu bentuk-bentuk bakteri. Ada banyak bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama kita bahas adalah berbentuk kokus atau bulat. Nah, perhatikan gambarnya ini. Yang pertama adalah monokokus, berarti satu bulatan. Diplococcus ada dua. Staphylococcus ini dia bergerombol membentuk buah anggur. Streptococcus dia membentuk seperti rantai. Sarkina dia ini ada 8 membentuk kubus, dan Tetracoccus itu adalah 4 sel. Monokokus itu contohnya adalah Monococcus gonorrhoeae. Diplococcus ini contohnya adalah Diplococcus pneumonia. Streptococcus contohnya itu adalah Streptococcus lactis. Staphylococcus ini contohnya adalah Staphylococcus aureus. Tetracoccus itu contohnya adalah Deinococcus radiodurans. Sarkina itu contohnya adalah Sarkina sp. Nah, bentuk bakteri yang kedua adalah basil atau batang. Nah, perhatikan bentuknya nih ya. Bentuk basil, iya, ada monobasil berarti 1, diplobasil 2, tetrabasil dia lebih dari 2 ya. Nah, monobasil itu berarti tunggal, contohnya adalah Escherichia coli. Diplobacillus ini berarti 2, berdempetan, contohnya Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga Streptobacillus, ini dia sel bakterinya berdempetan membentuk rantai, contohnya Streptobacillus moniliformis. Kemudian bentuk-bentuk yang ketiga adalah spiral. Spiral itu lihat gambarnya nih, spiral, vibrio, dan spirochaeta. Kalau spirilla atau spirillum ini adalah berbentuk gelombang, contoh spirillum minor. Vibrio itu berbentuk tanda baca koma, contohnya vibrio koma. Spirochaeta bentuk selnya adalah seperti skrup, contohnya Treponema pallidum. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara bakteri dalam memenuhi kebutuhan makanannya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah autotrof, yang kedua adalah heterotrof. Nah, bedanya apa? Kalau dia autotrof itu nanti adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri karena memiliki klorofil. Nanti dibagi 2, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof ini ya. Autotrof, fotoautotrof berarti bakteri yang memanfaatkan cahaya, foto artinya cahaya, sebagai energi untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Nah, bakteri yang melakukan fotoautotrof itu adalah bakteri hijau dan bakteri ungu. Sedangkan yang kedua bakteri kemoautotrof adalah kemo berarti zat kimia. Ini adalah bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperolehnya pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Contohnya adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Rhizobium. Oke. Kemudian yang kedua adalah heterotrof. Nah, heterotrof ini adalah bakteri yang tidak dapat membentuk makanannya sendiri karena tidak punya klorofil. Contohnya adalah saprofit. Saprofit ini adalah pengurai pada sisa organisme yang sudah mati, contoh Clostridium sporaceus. Kemudian yang kedua parasit, yaitu menyebabkan penyakit pada organisme lain, contohnya Mycobacterium tuberculosis, ini menyebabkan TBC ya. Kemudian satu lagi tadi adalah bersimbiosis, contoh bakteri Rhizobium leguminosarum tadi ya nak. Dia bersimbiosis dengan akar polong-polongan pada kacang-kacangan nanti untuk menyuburkan tanah. Oke, sampai di sini ya materi kita ya nak. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat dan kamu memahami materi yang Ibu sampaikan tentang Monera hari ini. Nanti lanjutannya kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. See you for the next time.